Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Raka Aditya Pradana dengan NIM 1841 6255 201079. Lalu ada Riki Ahmad Pamungkas 1841 6255 201068. Lalu ada Aripas Prasetya 1841 6255 201087. Akan menjelaskan tentang basis data terdistribusi. Sini ada pengertian basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. File merupakan kumpulan data yang akan dirancang untuk suatu aplikasi atau sekumpulan aplikasi yang dekat hubungannya. Jenis 1. Terpusat transaksi yang mengakses data pada suatu simpul mesin atau server yang sama dengan simpul dari mana transaksi tersebut dijalankan. Yang kedua, terdistribusi, yaitu transaksi yang membutuhkan pengaksesan data di simpul yang berbeda dengan simpul di mana transaksi tersebut dijalankan, atau transaksi dari sebuah simpul yang membutuhkan pengaksesan data ke sebuah simpul lainnya. Ini ada struktur basis data terdistribusi. Pertama, topologi jaringan, topologi bintang atau star, topologi cincin atau ring, lalu ada topologi bus. Perbedaan utama topologi yaitu biaya instalasi, biaya dalam membangun hubungan link atau simpul, biaya komunikasi, waktu dan biaya dalam pengoperasian sistem berupa pengiriman data dari satu simpul ke simpul lain. Keandalan, frekuensi atau tingkatan kegagalan dalam komunikasi yang terjadi, ketersediaan, tingkatan kesapaan data yang diakses sebagai antisipasi kegagalan komunikasi. Dua jenis transaksi yaitu transaksi lokal, yaitu transaksi yang mengakses basis data di server yang sama dengan server dari mana transaksi tersebut dijalankan. Kedua, transaksi global, yaitu transaksi yang membutuhkan data di server yang berbeda dengan server di mana transaksi tersebut dijalankan atau transaksi dari sebuah server yang membutuhkan pengaksesan data ke sebuah server lain. Keuntungan basis data terdistribusi yaitu pertama, pengawasan terdistribusi dan pengambilan data. Jika beberapa site yang berbeda dihubungkan, seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Contoh, sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses cabang lain. 2. Reliability atau availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Ketiga, kecepatan pemrosesan query. Contoh, jika site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lain dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. Otonomi lokal, pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Kedua, efisiensi dan flexibility. Data dalam sebuah sistem distribusi dapat disimpan dengan dekat titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau desain atau salinan dapat dihapus. Kelemahannya, harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Kemungkinan kesalahan lebih besar, site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma ada kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Ketiga, biaya pemrosesan tinggi, perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Desain. Terdapat 3 desain basis data terdistribusi yaitu pertama, replikasi, fragmentasi, replika fragmentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riki Ahmad Pamungkas. Di sini ada replikasi. Replikasi database adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari suatu base ke database yang lainnya. Dan selanjutnya mensinkronisasikan antara database untuk menjaga konsistensi. Dengan replikasi, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda dan penggunaan yang jauh melalui LAN atau WAN
dial-up connection, wireless connection, dan internet. Di sini ada keuntungan. Yang pertama, ketersediaannya yang tinggi, peningkatan keparalelan atau indirect parallelism. Yang ketiga, peningkatan beban perubahan data. Yang keempat, proses update yang lebih rumit karena setiap replikasi R harus diupdate. Yang kelima, pada atas konsekuensi yang lebih rumit karena update terhadap replika secara konkuren membuat basis data tidak konsisten. Di sini alasan umum yang mendasari kenapa harus menggunakan aplikasi yaitu yang pertama, untuk membuat sebuah service basis data siaga. Jika server utama gagal, maka server siaga dapat mengambil alih tugas server utama. Yang kedua, untuk mengaktifkan backup tanpa harus mematikan server utama. Setelah terjadi aplikasi, backup dilakukan pada slave, bukan pada master. Dengan cara ini, master dapat dibiarkan untuk melakukan tugasnya tanpa gangguan. Kemudian aplikasi akan memperbaiki informasi dari operasi query dan meningkatkan ketersediaan data khususnya untuk transaksi pembacaan saja. Yang kelima, perubahan penulisan data akan lebih lama dan lebih sukar ketimbang menggunakan pendekatan tersentralisasi. Kemudian untuk menyimpan data, saat ini beberapa lokasi replikasi diperlukan jika beberapa cabang dari suatu organisasi harus bekerja dari salinan terbaru dari basis data yang sama. Kemudian untuk menyeimbangkan beban kerja beberapa server sehingga memungkinkan untuk membuat replika dari suatu basis data pada beberapa server. Replikasi dapat membantu meringankan beban kerja dari server basis data tunggal yang kelebihan beban dengan memecahkan query antara beberapa server masing-masing berjalan pada perangkat keras terpisah. Itu Vance Wani 2010. Kemudian demo aplikasi MySQL. Yang pertama, siapkan dua komputer yang terkoneksi atau terhubung dan dua komputer tersebut sudah terinstall MySQL sebagai proses kegiatan database. Yang kedua, dalam proses replikasi database dikenal dua server database, yaitu dua MySQL pada komputer, yaitu sebagai master server dan slave server. Master server adalah server yang biasa dipergunakan untuk melakukan kegiatan managing database. Slave server adalah database yang bertindak sebagai pencatat sekaligus replikasi atau pengopian data setiap melakukan kegiatan managing database pada master server. Slave server memiliki alamat IP yaitu 192.168.1.1, sedangkan alamat master server memiliki alamat IP yaitu 192.168.1.2. Kemudian buatlah user pada slave server yang dapat diakses oleh siapapun dalam jaringan manapun. Sebagai contoh, buatlah user dengan nama tamu dan password tamu, serta tamu ini memiliki akses ground all pada semua database. Pada komputer master server, buka My ini, terdapat MySQL page yang di program file MySQL server, dan My ini. Setelah itu masukkan konfigurasi di bawah. MySQL SQLid itu logbin sama dengan MySQL logbin binlog DODB sama dengan nama database application server ID sama dengan 1. Misalkan nama database yang digunakan adalah dataku, maka binlog DODB sama dengan dataku. Bila sudah, simpan perubahan tersebut lalu restart service MySQL dengan cara mematikan dan menghidupkan lagi servicenya. Setelah itu, untuk memulai proses replikasi, perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. MySQL Grand Replication Statement satu tamu 192.168.1 identified by tamu. Lalu refresh perubahan dengan perintah MySQL flash refresh list. Kemudian akan dilanjutkan oleh Arif Prasetya. Ya, di sini ada komputer slave server, yaitu buka file my.ini. Terdapat pada program C, program files MySQL server 5.1. Itu ada file my.ini. Setelah itu masukkan konfigurasi di bawah ini, MySQLd. Nah, di sini ada konfigurasinya, bisa ditambahkan. Nama database harus sama dengan nama database pada server master serta server ID. Pada master dan slave server haruslah berbeda. Bila sudah menyimpan perubahan pada file my.ini, lakukan
Lalu lakukan cluster service MySQL. Fragmentasi data. Fragmentasi merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan dari tabel-tabel berdasarkan kolom-kolom dan baris-baris data menjadi unit data terkecil. Fragmentasi data merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana baris yang kemudian disimpan dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah terbagi. Data yang telah dipecah-pecah masih memungkinkan untuk digabungkan lagi dengan maksud kelengkapan pendataan. Dalam melakukan fragmentasi, data harus memenuhi beberapa kondisi agar proses fragment tersebut benar. Di antaranya, yang pertama itu ada completeness, sebuah unit data yang masih dalam bagian dari relasi utama, maka data harus berada di dalam satu fragmen. Ketika ada relasi, pembagian datanya harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya. Terus ada yang kedua, reconstruction, sebuah relasi asli dapat dibuat kembali atau digabungkan kembali dari sebuah fragmen. Ketika telah dipecah-pecah, data masih memungkinkan untuk digabungkan kembali dengan tidak mengubah struktur data. Terus yang ketiga ada disjointness. Data di dalam fragmen tidak boleh diikutkan dalam fragmen lain agar tidak terjadi redundasi data, kecuali untuk atribut primary key dalam fragmen vertikal. Adapun aturan untuk pelaksanaan fragmentasi, fragmen dibentuk dari predikat yang telah dipilih dan diasosiasikan dengan transaksi yang terdapat dalam database. Predikat secara spesifik mencantumkan nilai atribut yang digunakan dalam format konjuktif dan disjungtif OR dan AN dan OR yang digunakan untuk memilih komen dan kolom atau record yang berisi nilai yang sama dengan format fragmen. Fragmen harus terpisah dan gabungan dari fragmen-fragmen tersebut harus terdiri atas keseluruhan fragmen. Fragmen yang mendahului akan menjadi lebih sulit untuk dianalisis dan diimplementasikan. Fragmen yang terbesar adalah keseluruhan tabel. Fragmen terkecil merupakan sebuah record. Fragmen harus didesain sedemikian rupa untuk memelihara keseimbangan di antara perbedaan ini. Jenis fragmen itu ada fragmentasi horizontal dan ada fragmentasi vertikal. Fragmentasi horizontal itu terdiri dari tupel dari fragmen global yang kemudian dipecah atau disekat menjadi beberapa subset. Penyekatan tipe ini sangat berguna di dalam database terdistribusi, di mana setiap subset dapat berisi data yang memiliki properti secara umum. Fragmentasi horizontal didefinisikan menurut sebuah kondisi atau predikat yang menyatakan bahwa tupel yang ada telah mencukupi. Ini ada contoh fragmentasi horizontal. Lalu di sini ada fragmentasi vertikal. Itu fragmentasi yang akan membagi lagi atribut-atributnya dari fragmen global yang tersedia menjadi beberapa grup. Bentuk yang paling simpel dari fragmentasi vertikal adalah dekomposisi, di mana sebuah row ID yang unik dapat disertakan dalam setiap fragmen untuk menjamin dan memungkinkan terjadinya proses rekonstruksi melalui sebuah operasi join. Dengan kata lain, bahwa fragmentasi jenis ini membagi sebuah data menjadi beberapa tabel yang atributnya sangat terikat. Ini adalah contoh fragmentasi vertikal. Ya, sekian dari
presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.